Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi 1 Best Practice Panen, kita akan membahas tentang filosofi panen, konversi TBM ke TM, persiapan di TBM sebelum panen, perkembangan bunga dan buah kelapa sawit, sasaran panen, dan keberhasilan panen. Pertama sekali, harus kita pahami definisi panen yang sesungguhnya. Panen adalah mengambil buah dari pohon pada tingkat kematangan yang sesuai dan mengantarkannya ke pabrik dengan cara dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat berhubungan dengan pusingan panen dan transport, tanpa menimbulkan kerusakan pada tanaman. Ada 3 kata kunci di sini dalam definisi panen. Yang pertama, kematangan yang sesuai. Kedua, cara panen dan waktu yang tepat. Yang ketiga, tanpa menimbulkan kerusakan pada tanaman. Jadi harapan kita, panen yang kita lakukan bagaimana kita bisa menggali potensi produksi yang optimal dan sustainability. Cara yang tepat akan mempengaruhi kuantitas produksi atau ekstraksi. Sedangkan waktu yang tepat akan mempengaruhi kualitas dari produksi. Pada kelapa sawit, salah satu yang menentukan kualitas produksi adalah kandungan asam lemak bebas dalam CPO. Memanen tandan buah segar pada hakikatnya adalah mengumpulkan minyak yang dihasilkan oleh tanaman. Minyak pada dasarnya adalah diproduksi oleh tanaman. Pabrik minyak kelapa sawit hanyalah memproses atau mengolah TBS menjadi minyak. Ini harus kita pahami, ya, bahwa pabrik minyak secara biologis adalah di tanaman. Begitu TBS dipanen, maka minyak tidak akan lagi terbentuk. Di pabrik hanya mengekstrak TBS, ya, untuk diolah menjadi CPO. Dari aspek produksi, perusahaan perkebunan harus menghasilkan produksi yang optimal. Optimalisasi produksi dapat dilakukan dengan penerapan best practice kultur teknis. Berdasarkan jangka waktu, optimalisasi produksi dapat dilakukan melalui jangka panjang, jangka menengah,
dan jangka pendek. Jangka panjang dengan kurun waktu 20 sampai 25 tahun, optimalisasi produksi dilakukan dengan bagaimana menerapkan best practice pada kegiatan replanting. Kemudian pemilihan bahan tanaman unggul yang terbaik, yang sesuai dengan lokasi di mana kelapa sawit akan ditanam. Selanjutnya bagaimana best practice pada kultur teknis persiapan lahan dan penanaman. Dan best practice pemeliharaan TBM. Untuk jangka menengah dengan waktu 1 sampai 3 tahun, optimalisasi produksi dapat dilakukan dengan best practice pemeliharaan tanaman di TM, meliputi pengendalian hama, penyakit, gulma, dan yang tidak kalah penting adalah best practice pemupukan. Untuk optimalisasi produksi jangka pendek dengan waktu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dapat diperbaiki dengan best practice panen, angkut, dan olah. Dengan memperbaiki teknis atau manajemen panen, angkut, dan olah, maka potensi produksi akan tergali dengan optimal dalam jangka pendek. Jadi pada tanaman yang sudah menghasilkan, bagaimana kita menggali potensi produksi, itu dapat dilakukan dengan perbaikan di kultur teknis panennya. Pengelolaan tanaman yang sudah baku dan potensi produksi di pohon tinggi tidak ada artinya jika panen tidak dilaksanakan secara optimal. Seperti kita ketahui bahwa panen merupakan pekerjaan utama di perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Panen yang optimal akan menjamin penggalian potensi produksi di lapangan. Panen tidak dapat meningkatkan potensi produksi di lapangan. Sekali lagi, kita tegaskan di sini, panen tidak dapat meningkatkan potensi produksi di lapangan. Tetapi panen hanya menggali potensi produksi yang ada di lapangan. Panen dilakukan pada tanaman yang sudah menghasilkan. Ada beberapa persyaratan konversi tanaman belum menghasilkan ke TM. Secara umum, yaitu yang pertama dari segi umur. Tanaman bisa dikonversi ke TM apabila umur tanaman sudah 30 bulan atau bisa jadi lebih awal. Tapi secara umum saat ini tanaman menghasilkan
itu berumur 3 tahun. Kemudian persen jumlah pohon yang sudah berbuah matang panen ya di blok tersebut di atas 60%. Rata berat tandan di atas 3 kilo. Nah, diharapkan rata-rata berat tandan yang di atas 3 kilo itu pelepasan berondolan dari tandan saat proses pengolahan di pabrik itu mudah. Persiapan di lapangan saat TBM yang perlu dilakukan sebelum memasuki panen atau TM yaitu kastrasi. Kastrasi dilakukan di tanaman belum menghasilkan kedua, ya, TBM 2. Umur 13, 14, 15 bulan kastrasi dilakukan dengan membuang bunga betina dan jantan. Saat berumur 16, 17, 18 bulan ya hanya membuang bunga betina. Bunga jantan dibiarkan sebagai tempat Elaeidibius camerunicus untuk bersarang di bunga jantan. Selanjutnya persiapan di TBM yaitu melakukan tunas pasir. Tunas pasir dilakukan untuk kebersihan tanaman, untuk sanitasi. Pada saat tanaman berumur 20 sampai 22 bulan dengan membuang daun-daun yang sudah mengering di pohon sehingga ya, kebersihan tanaman itu bisa terjaga. Selanjutnya sarana dan prasarana, mulai dari pasar rintis, TPH, tempat pengumpulan hasil, titik rintis, jalan, dan peralatan panen. Sebelum kita memasuki bahasan tentang panen, kita akan melihat dahulu proses perkembangan bunga dan buah pada kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Artinya bunga betina dan bunga jantan itu berada pada satu pohon. Bunga muncul dari ketiak daun. Setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu infloresen atau satu karangan bunga. Beberapa bakal infloresen gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan infloresen. Perkembangan infloresen dari proses inisiasi awal sampai membentuk infloresen lengkap pada ketiak daun memerlukan waktu 2,5 sampai 3 tahun. Dari gambar dapat dilihat fase perkembangan bunga kelapa sawit. Waktu fase perkembangan sangat dipengaruhi oleh iklim di mana kelapa sawit itu berada. Secara umum, mulai
bakal bunga atau primordia sampai dengan buah matang panen dibutuhkan waktu rata-rata 36 bulan. Nah, ini bisa kita lihat ya, mulai dari inisiasi ya, bakal bunga atau primordia, kemudian berkembang ya, membentuk perhiasan bunga. Di situ adalah penentuan kelamin, sex determination, apakah akan menjadi bunga jantan atau bunga betina. Kemudian sebagian bunga mengalami aborsi. Bunga yang berkembang akan mekar, kemudian antesis. Tidak semua bunga yang mekar atau antesis ya, itu tumbuh menjadi buah yang matang. Sebagian ada yang gagal menjadi tandan. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, waktu yang dibutuhkan dari primordia ke penentuan kelamin itu kurang lebih 7,5 sampai 11 bulan. Dari penentuan kelamin ke bunga mekar 14,5 sampai 22 bulan. Dari bunga mekar sampai buah matang panen kurang lebih 5 sampai 9 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan mulai dari primordia sampai ke buah matang panen ya, rata-rata selama 36 bulan atau 3 tahun. Dari gambar kita dapat melihat ya, perbedaan antara bunga betina dan bunga jantan. Bunga betina seperti ini, terdiri dari spikelet-spikelet dan mempunyai duri. Kemudian untuk bunga jantan ya, spikeletnya itu tidak berduri. Ini jelas bentuknya ya sangat berbeda. Yang menjadi tandan buah segar yang akan kita panen adalah bunga betina. Bunga jantan begitu mekar kemudian menyerbuki bunga betina, nah, dia akan layu dengan sendirinya. Minyak dalam mesokap mulai disintesis pada periode 1020 hari setelah antesis. Antesis yaitu bunga berada dalam stadium matang untuk penyerbukan dan mulai berhenti pada saat buah terlepas dari tangkainya atau membrondol. Sehingga membrondolnya buah dijadikan dasar kriteria kematangan panen. Naiknya kandungan asam lemak bebas, ini yang harus menjadi perhatian kita. Ada kenaikan kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid pada tandan buah yang sempat menginap di TPH atau loading rem pabrik. Maka bagaimana kita mengupayakan seoptimal mungkin panen hari ini harus diangkut hari ini dan diolah hari ini juga. Membrondolnya buah secara normal terjadi pada 150 sampai 150 hari setelah antesis. Ya, secara individual berkisar 120 sampai 200 hari setelah antesis. Kriteria kematangan buah yang sangat penting dalam proses pemanenan ditentukan berdasarkan jumlah brondolan yang jatuh ke piringan.
Dari tabel perkembangan bunga betina dan tandan kelapa sawit dapat kita lihat 10 hari setelah seludang terbuka, itulah bunga mengalami fase antesis, siap untuk diserbuki. Kemudian setelah antesis, ya, pada umur 1 bulan buah kecil terbentuk. Kemudian 2 bulan sampai 3 bulan tandan muda. Umur 4 bulan tandan mentah. Di sini proses sintesis minyak sudah terbentuk. 5 bulan itu tandan sudah mulai masak. Kemudian saat 6 bulan setelah antesis, buah sudah mulai membrondol dengan warna daging buah yang merah, cangkang hitam keras, inti berwarna putih keras, dan embrio normal dengan ukuran 3,5 mm. Dari grafik jelas terlihat peningkatan rendemen pada saat umur 5 sampai 6 bulan setelah antesis. Nah, pada saat rendemen puncak kurang lebih 6 bulan setelah antesis, itulah saat optimal kita panen. Selanjutnya kita akan membahas tentang sasaran panen. Sasaran panen adalah mencapai produksi baik ton TBS dan ton minyak per hektar yang tinggi dengan mutu produksi yang baik dan biaya per kilogram yang rendah. Jadi sasaran panen di sini adalah yang pertama dari segi kuantitas, jumlah minyaknya, kemudian kualitas, dan yang tidak kalah penting adalah harga pokok produksi yang rendah. Buah yang dipanen dan dikirim ke pabrik harus sesuai dengan kriteria matang panen yang ditetapkan oleh perusahaan. Keberhasilan panen dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari persiapan panen, kriteria matang panen, rotasi panen, sistem panen, sarana panen, dan pengawasan panen. Panen yang baik harus memperhatikan faktor-faktor ini. Demikian untuk sesi pertama. Nanti kita akan bahas kembali materi-materi berikutnya di sesi yang kedua. Demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam perkebunan, salam planters.